Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara doa pagi pada hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita pagi hari ini adalah orang-orang yang rindu untuk memuji, menyembah Tuhan, yang rindu
menerima lawatan dan kuasa dari Tuhan. Untuk itu pagi hari ini mari bersama-sama kita bawa kerinduan kita di dalam hadirat-Nya. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu, naikkan syukur-Mu, naikkan setiap pujian-Mu bagi Dia Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Ku datang menyembah-Mu, sujud di kaki-Mu, bawa persembahan kami. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak, terima pujian kami Yesus. Ku hampiri tata kudus-Mu, ku menyembah sebab Kau yang layak. Oh, hanya Engkau Yesus, satu-satunya di dalam hidupku. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur sebab Engkau baik di dalam hidupku. Kasih setia-Mu tak pernah berhenti, selalu ada. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, ku sembah Kau, ku tinggikan Engkau selama-lamanya. Hanya Kau Yesus, sumber kekuatanku, sumber pengharapan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur saat menikmati hadirat-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Engkaulah Raja dan Bapakku, Engkaulah Tuhanku yang dahsyat. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami ada sampai hari ini Tuhan bukan karena kekuatan kami. Biarkan setiap kami berjalan di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Biarkan setiap kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani
hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari angkat pujian ini dari awal bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kalau hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami keputusasaan dalam kehidupan kita, mungkin seakan-akan kita tidak menemukan jalan keluar atas setiap masalah dan persoalan dalam kehidupan kita. Mari saat pagi hari ini saya mengajak setiap kita memandang wajah Tuhan, berseru kepadanya. Sebab saat kita berseru, percayalah bahwa ada pertolongan Tuhan yang datang untuk menolong setiap kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Telinganya akan mendengar setiap seruan kita. Tugas kita percaya dan beriman kepada Dia, kepada Tuhan Yesus yang luar biasa atas hidup kita. Dan percayalah bahwa setiap kita ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Mari angkat pujian ini lebih sungguh dengan iman kita kepada Dia. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus, ku berseru memanggil nama-Mu. Ku pandang wajah-Mu, Yesus, pertolonganku. Oh, hanya padamu ku kan berseru. Ku berseru memanggil nama-Mu. Oh, nama yang penuh kuasa, Yesus Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Kau sanggup mengubah hidupku. Kau sanggup menolongku di setiap musim hidupku. Oh, Yesus Tuhan, ku menyembah-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau layak terima semua pujianku Tuhan. Oh, semua sembahku, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur. Percayalah bahwa setiap kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tangan kuatnya yang siap menolong setiap kita. Tangan kuatnya tidak akan melepaskan kita. Dia akan memimpin setiap langkah kita. Bahkan Dia akan memberkati setiap kita. Percayalah bahwa Dia sanggup memulihkan hidupmu. Percayalah bahwa Dia sanggup menyembuhkan, bahkan melawat setiap kita pagi hari ini.
Kita mau nyatakan dengan iman kita di hadapan Tuhan, dengan penuh kerinduan. Yes Lord Jesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa menyapa Anda di pagi hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus itu baik. Dia memberikan kekuatan, kesehatan, kesegaran, dan apapun masalah yang kita alami. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, selalu ada pertolongan yang Dia berikan. Alkitab juga berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Biar setiap hari kita mengawalinya bersama dengan Tuhan, dan juga merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Percaya Yesus Sang Anak Manusia. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 46 sampai 51 yang berbunyi demikian. Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenali aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Saudara-saudara, ketika Yesus mulai memilih murid-murid yang pertama, orang yang diajaknya menjadi murid selain Andreas dan Petrus juga adalah Filipus. Filipus mengenal Yesus dan kemudian dia mengajak seorang kenalannya yang bernama Natanael yang berasal dari kota Kana di Galilea, di mana Yesus membuat mujizat di mana air biasa berubah menjadi air anggur. Nah, menurut Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas dan juga Kisah Para Rasul, nama salah satu murid dari 12 murid Yesus adalah Bartolomeus. Tetapi Yohanes menyebutnya sebagai Natanael. Ini adalah orang yang sama ya. Baik Bartolomeus maupun orang Natanael bukan dua orang yang berbeda, tapi ini adalah orang yang sama. Dan ketika Natanael diberitahu bahwa Yesus itu berasal dari Nazaret, dia ragu. Kenapa dia ragu? Yang pertama mungkin dia ragu karena dia pernah baca di dalam Alkitab bahwa Mesias itu lahirnya bukan dari Nazaret, tapi lahirnya di Bethlehem. Misalnya dalam Mika 5 ayat 1 dikatakan,
Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya adalah sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi Natanael cukup kritis karena dia mencek dengan firman Tuhan, mana ada nubuatan bahwa Mesias itu lahir di Nazaret. Jadi kalau kita mulai mengoreksi pandangan seorang karena memang tidak cocok dengan firman Tuhan, bisa saja, tapi tentu dengan lemah lembut, dengan rendah hati, ya. Tetapi kalau kita menganggap Nazaret itu jelek karena merendahkannya akibat asumsi kita, karena kan si Natanael ini berasal dari Kana. Dia bilang Kana itu lebih bagus dari Nazaret. Nah, kalau asumsinya saya lebih baik dari kamu dan merendahkan orang karena perbedaan kampung atau lokasi, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, tentu ini tidak boleh kita lakukan, saudara. Nah, tetapi saudara, ketika Natanael bilang, emang ada yang baik yang berasal dari Nazaret? Nah, Filipus tidak terpancing untuk berdebat. Ya, walaupun dia bisa berdebat. Filipus tidak mau berdebat, tapi dia mengajak Natanael untuk langsung ketemu Yesus saja. Sehingga dia bilang, mari dan lihatlah. Karena ingat saudara, kita dipanggil bukan untuk menang debat, tapi memenangkan jiwa. Saudara boleh ketik sekarang di kolom chat. Menangkan jiwa, bukan menang debat. Sekali lagi, menangkan jiwa, bukan menang debat. Karena memenangkan jiwa itu lebih penting daripada menang debat. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh berdebat. Misalnya Paulus sendiri pernah berdebat untuk menyatakan kesalahan pemikiran orang-orang Yahudi dan mengcounternya dengan kebenaran firman. Tetapi tujuan inti daripada penginjilan bukan untuk menang debat, tapi menangkan jiwa. Kadang-kadang kita ngotot-ngototan menang debat, tapi kehilangan jiwa. Orang tidak tertarik dengan, waduh, akal kita yang luar biasa menyalah-nyalahkan orang lain. Justru kesaksian yang murni dari hati yang mencintai Tuhan dan sesama, berbicara tentang Yesus secara sederhana, itu lebih menggugah hati orang. Nah, ketika Natanael ketemu dengan Yesus, Yesus yang berkata, kamu adalah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudara, Yesus tahu bahwa Natanael ini adalah orang yang tulus hatinya. Dia ingin memiliki kemerdekaan atas Israel, tidak mau dijajah oleh pemerintah Roma pada waktu itu. Nah, Natanael jadi kaget. Yesus baru ketemu sekali, kok tahu ya apa yang ada di dalam hatinya? Saya mau bilang, Yesus itu Allah yang maha tahu. Dia pernah ketemu wanita Samaria dan dia bilang, panggil suamimu. Wanita ini bilang, aku belum bersuami. Memang benar, kamu sudah 5 kali kawin dan sekarang kamu tinggal dengan suami orang. Dari mana Yesus tahu? Karena Yesus maha tahu. Sakius yang di atas pohon ara, ketika Yesus lewat di Yeriko, dia panggil, hai Sakius, turunlah engkau. Tuhan bisa mentobatkan orang yang ada di atas pohon ara. Walaupun dia belum pernah ketemu, dia tahu siapa namanya. Dia juga bisa kasih tahu tentang orang yang di bawah pohon ara, yaitu Natanael, sehingga dia bertobat, saudara. Sehingga dia percaya kepada Yesus. Mau di atas pohon, mau di bawah pohon, Yesus berkuasa. Karena dia Allah yang maha tahu. Dan tentu saja Natanael tidak bisa bilang, jangan-jangan Filipus yang kasih tahu saya tentang siapa saya. Tidak, karena Yesus tahu bukan dari informasi Filipus tentang siapa Natanael ini. Yesus memang tahu yang ada di dalam pikiran dan hati manusia. Saudara-saudara, kadang-kadang ya, ada orang diajak temannya datang ke gereja. Pas waktu dengar khotbah, itu pendeta khotbah pas, seperti menelanjangi kehidupannya. Lagi pula itu tangannya, jarinya itu selalu nunjuk ke bagian di mana orang yang pertama kali ke gereja datang. Wah, keluar gereja, temennya bilang, kamu pasti cerita-cerita ya sama pendeta kamu. Makanya saya dijelek-jelekin dari mimbar. Temennya bilang, mana boleh, saya nggak pernah cerita tentang kamu.
pendeta saya juga nggak kenal kamu. Itu Roh Kudus yang bekerja di dalam hatimu. Karena itu kalau saudara dengar firman dan firman itu tepat dalam hati saudara, jangan bilang siapa yang kasih tahu ya, supaya pendeta khotbah tentang ini. Karena Roh Kudus sedang menjamah hati kita. Dan ketika Nathanael mengetahui, Yesus mengerti isi hatinya, Nathanael bilang, Rabi, engkau anak Allah. Engkau adalah Raja Israel. Dia percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku akan tunjukkan perkara yang lebih besar kepadamu. Yaitu malaikat akan turun naik kepada anak manusia. Nah, ini mengacu pada kisah tangga Yakub, saudara. Yakub pernah tertidur di udara terbuka dan kemudian dia melihat ada tangga yang turun dari sorga, kemudian malaikat turun naik pada tangga itu. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu bukan hanya tahu isi hati manusia. Yesus adalah pengantara satu-satunya antara Allah dan manusia. Dia adalah jalan satu-satunya ke sorga. Karena itu gereja yang saya layani di Bandung, gedungnya disebut Stairway from Heaven, tangga dari sorga. Bukan Stairway to Heaven, karena Stairway to Heaven itu dari bawah ke atas. Ini agama, usaha manusia, berusaha mencapai sorga. Tapi keselamatan, anugerah dalam Tuhan itu Stairway from Heaven. Anugerah dari atas, bukan dari amal kebaikan kita, tapi dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara percayalah, Yesus jalan satu-satunya, tangga satu-satunya untuk kita bisa ketemu dengan Bapa Sorgawi dengan iman kepadanya. Nah, menarik sekali pada bagian terakhir Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, ya. Dan dikatakan bahwa malaikat itu akan turun naik kepada anak manusia. Nah, istilah anak manusia bukan berarti Yesus memang bukan hanya Allah tapi juga manusia biasa. Tetapi justru istilah anak manusia itu membuktikan keilahian Yesus. Kenapa? Karena dalam Daniel 7 ayat 13-14 ada ayat yang berbunyi demikian. Ya, Daniel pasal 7 ayat 13 dan ayat yang ke-14 saya bacakan untuk saudara. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa kehadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi Daniel pernah melihat bahwa yang lanjut usia, gambaran Allah Bapa, didatangi oleh seorang serupa anak manusia, dan Allah Bapa memberikan kepada dia kekuasaan yang mutlak untuk menjadi raja atas seluruh bangsa, seluruh dunia, dan kerajaannya tidak akan musnah, kerajaannya kekal. Jadi saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja yang datang sebagai utusan Bapa Surgawi supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi percayalah, Yesus adalah anak Allah, dia adalah Allah yang jadi manusia. Dia juga anak manusia. Anak manusia bukan hanya manusia biasa, tetapi dia adalah anak manusia yang dicatat dalam Daniel pasal 7 ini, yaitu pribadi yang akan mendapatkan hak untuk menjadi raja yang kekal atas seluruh bangsa. Karena itu saudaraku, percayalah kepada Yesus dan biarlah kita sungguh-sungguh makin hari makin mengenal dia, bukan hanya sebagai manusia biasa, pemimpin agama, tapi raja segala raja yang kita cintai dalam kehidupan ini. Dia akan datang kembali menjadi raja dan membawa kita ke dalam kerajaannya, dan kita akan memerintah bersama dengan dia. Kalau saudara percaya, mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih kalau hati kami ragu kepada Kristus seperti Nathanael pada mulanya. Jamahlah kami, sebab Tuhan ingin menyatakan isi hatimu kepada kami dan ingin menunjukkan bahwa Engkaulah jalan satu-satunya ke sorga, karena Engkaulah Raja kekal yang akan memerintah selama-lamanya.
Jamah setiap anak-anakmu yang hari ini sedang mengikuti doa pagi dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami ketemu dengan Tuhan. Sebab kalau Yesus menjadi Raja kami, ada kemenangan yang Tuhan berikan, keselamatan, kehidupan yang berkelimpahan dengan sukacita yang Kau berikan. Masalah, tantangan, penyakit apapun yang kami alami, dalam nama Yesus, Tuhan jamah, karena Yesus tahu apa yang ada dalam hidup kami, dan Yesus akan memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau saudara diberkati dengan pujian dan firman Tuhan ini, saudara bisa klik tombol like, kemudian share kepada teman-temanmu, supaya mereka juga bisa diberkati ketika menyaksikan tayangan di YouTube GB Bethel Doa Pagi ini. Sampai jumpa besok hari, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak Anda untuk tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda juga bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.